Marc Marquez adalah prioritas mutlak. Begini komentar Dalikna soal kondisi Ducati jelang tes pramusim. Dalam dunia balap, ada momen ketika sebuah tim tidak lagi berbicara tentang kemungkinan, tetapi tentang kepastian. Pada fase itu, bahasa menjadi lebih lugas, keputusan lebih tegas, dan arah masa depan ditarik tanpa garis putus-putus. Ducati kini berada di titik tersebut. Gigi Dalikna tidak sedang membangun narasi untuk menyenangkan siapapun, melainkan menyusun fondasi yang menurutnya paling rasional untuk menjaga dominasi di MotoGP. Dan di pusat fondasi itu, satu nama berdiri paling depan, yaitu Marc Marquez. 4 tahun terakhir dominasi Ducati tidak bisa dibantah. Gelar dunia hadir secara beruntun, berpindah dari tangan Pecco Bagnaia ke Jorge Martin, lalu ke Marc Marquez. Dominasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari filosofi yang menempatkan evolusi sebagai kewajiban. Ducati tidak pernah menganggap satu keberhasilan sebagai garis akhir. Setiap GP yang lahir hanyalah jembatan menuju versi berikutnya. Ketika muncul pertanyaan apakah GP24 adalah motor terbaik yang pernah dibuat Ducati, Dalikna tidak menjawab dengan kebanggaan emosional. Ia menjawab dengan kepala dingin, menempatkan semuanya dalam konteks perkembangan teknis. Tidak, menurut saya semua motor berevolusi. GP24 adalah langkah perantara dibandingkan dengan semua motor yang telah kami buat. Mungkin pada saat itu, GP24 memiliki keunggulan yang lebih besar daripada motor-motor lain di grid, dan itulah yang membuatnya tampak begitu dominan. Tetapi dari sudut pandang saya, GP25 lebih baik daripada GP24 dalam hal apapun, ujar Dalikna. Kalimat itu bukan sekedar evaluasi teknis, melainkan cerminan cara Ducati memandang dirinya sendiri. Dominasi tidak pernah dianggap sebagai puncak, melainkan sebagai konsekuensi sementara dari kerja yang tepat pada waktunya. Karena itu, pandangan Ducati segera melangkah ke depan, ke GP26, motor yang di atas kertas diproyeksikan melampaui semua pendahulunya. Itulah tujuannya. Di atas kertas memang begitu. Angka-angka menunjukkan GP26 akan lebih baik. Tetapi kemudian kita harus pergi ke Sepang, mengujinya dan memutuskan ide mana yang benar-benar terbukti dan mana yang harus kita buang, ujar Dalikna. Sepang bukan hanya lokasi tes, melainkan ruang verifikasi realitas. Di sanalah Ducati menanggalkan ilusi angka dan memeluk fakta lintasan. Pendekatan ini pula yang mereka terapkan pada pembalap, bahkan pada nama sebesar Marc Marquez. Ketika berbicara tentang kondisi Marc, Dalikna tidak larut dalam euforia status juara dunia. Ia berbicara dengan kehati-hatian seorang insinyur yang memahami batas antara optimisme dan kepastian. Perkembangannya sangat positif. Pada dasarnya, ia telah pulih hampir 100%, meskipun kami masih perlu memverifikasi kebugarannya dengan motor MotoGP, sesuatu yang hanya akan kami lakukan di Sepang. Saat ini semua data menunjukkan bahwa ia seharusnya sudah pulih sepenuhnya, ungkap Dalikna. Kalimat itu menegaskan satu hal penting. Ducati tidak membangun masa depan berdasarkan nama besar, melainkan pada bukti. Namun bukti yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk menjadikan Marc Marquez sebagai pusat rencana jangka panjang. Itulah sebabnya pembaruan kontrak Marc ditempatkan sebagai prioritas mutlak. Kontraknya belum ditandatangani, masih ada beberapa detil yang perlu diselesaikan. Jelas dia adalah target utama kami, fokus utama kami dalam hal pembalap saat ini. Sama seperti yang kami lakukan dengan Pecco ketika ia memenangkan kejuaraan dunia di tahun 2023, dan kami ingin mengontraknya sebelum dimulainya musim berikutnya. Saya harap kami dapat melakukan hal yang sama persis tahun ini dengan Marc, menandatangani kontrak sebelum kejuaraan dimulai, ujar Dalikna. Disinilah narasi menjadi sensitif, karena ketika satu nama ditempatkan di puncak prioritas, nama lain secara otomatis bergeser. Pecco Bagnaia yang pernah menjadi simbol stabilitas Ducati, kini berada dalam fase evaluasi ulang. Dalikna tidak menutupinya, tidak pula melunakannya. Tanpa ragu, 2025 merupakan tahun yang rumit untuknya, tetapi tidak konsisten. Terkadang menunjukkan hal-hal yang indah dan di lain waktu hal-hal yang sama negatifnya. Saya harap 2026 akan lebih konsisten dan kita akan memiliki Pecco yang kompetitif di setiap sirkuit seperti di musim-musim sebelumnya, ujar Dalikna. Harapan itu tetap ada, tetapi tidak mengubah urutan kerja Ducati saat ini. Fokus utama telah ditentukan, dan sisanya mengikuti alur setelahnya. Mengenai masa depannya di Ducati, seperti yang sudah saya sampaikan, saat ini fokus utama kami adalah merekrut Marc. Setelah Marc direkrut, kami akan memikirkan pembalap kedua. Hal lainnya adalah hal sekunder, ujar Dalikna. Kalimat ini menjadi penanda era, bukan karena Pecco menghilangkan nilai, tetapi karena Ducati sedang mengunci fondasi yang menurut mereka paling kuat untuk menghadapi masa depan. Dunia balap tidak selalu memberi ruang bagi romantisme. Ia menuntut ketepatan waktu dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer. Menariknya, di tengah semua kalkulasi itu, Dalikna justru menikmati wajah baru MotoGP. Baginya kejuaraan saat ini adalah bentuk kompetisi yang ideal, penuh tekanan, penuh ketidakpastian, dan syarat adrenalin. Jujur saja, ini kejuaraan dunia yang saya sukai.
Bagian pertama musim ini didominasi oleh kami, tetapi bagian kedua jauh lebih kompetitif dan seimbang. Kita melihat banyak pembalap dengan peluang nyata untuk memenangkan balapan. Balapan sangat seru dengan aksi saling menyalip, pertarungan, dan persaingan. Bahkan ketika tidak banyak aksi saling menyalip, Anda bisa merasakan adrenalin dari kompetisi itu. Secara keseluruhan, balapan sangat menarik. Dari keseluruhan narasi ini, satu benang merah terlihat jelas. Ducati tidak sedang memilih siapa yang paling populer, melainkan siapa yang paling relevan dengan arah evolusi mereka. Marc Marquez adalah prioritas mutlak karena ia selaras dengan momentum teknis dan mental tim. Pecco Bagnaia tetap bagian dari cerita, tetapi kini berada pada bab yang menuntut pembuktian ulang. Inilah realitas MotoGP di level tertinggi. Keputusan dibuat bukan untuk hari ini, melainkan untuk sejarah yang sedang ditulis. Tak sabar turun ke trek. Toprak blak-blakan tantang duel Marc Marquez di lintasan. Ada pembalap yang datang ke kelas utama untuk belajar. Ada pula yang datang membawa ambisi besar sejak langkah pertama. Toprak Razgatlioglu termasuk dalam kelompok kedua. Namun, di balik kepercayaan diri dan reputasinya sebagai juara dunia World SBK, Toprak tidak menutup-nutupi satu hal, yaitu rasa kagumnya pada Marc Marquez, sang juara dunia MotoGP 2025. Kekaguman itu bukan sekedar basa-basi pembalap baru yang ingin mengambil hati publik MotoGP. Ia lahir dari pengamatan panjang terhadap perjalanan seorang juara yang jatuh, hancur, lalu bangkit kembali dengan cara yang tidak banyak orang mampu. Dalam acara peluncuran skuad Prima Pramac Racing di Siena, Toprak berbicara dengan nada yang jujur, terbuka, dan tanpa topeng. Ia tidak berbicara sebagai rival yang ingin menjatuhkan, melainkan sebagai pembalap yang memahami betapa mahalnya harga sebuah kebangkitan. Saya punya hubungan yang sangat baik. Marc adalah legenda dan orang yang rendah hati. Sikapnya tak seperti seorang superstar. Itu yang membuat saya kagum padanya, ungkap Toprak. Kalimat itu menjadi penanda penting. Di dunia balap modern yang syarat ego dan pencitraan, Toprak justru menyoroti sisi yang sering luput dari sorotan kamera, yaitu kerendahan hati. Bagi Toprak, Marc bukan hanya 9 kali juara dunia, tetapi sosok yang tetap membumi meski pernah berdiri di puncak tertinggi olahraga ini. Ia mengingat jelas musim lalu saat Marc Marquez kembali menunjukkan siapa dirinya setelah melewati fase tergelap dalam karirnya. Cedera berat, operasi berulang, fase sakit yang tak terlihat, hingga keraguan apakah ia masih bisa bersaing di level tertinggi. Tahun lalu dia menunjukkan kepada seluruh dunia apa yang bisa ia lakukan setelah cedera serius. Itu sangat luar biasa, ujar Toprak. Bagi pembalap yang baru melangkah ke MotoGP, kisah itu bukan sekedar inspirasi, itu adalah tolok ukur. Sebuah pengingat bahwa di kelas ini bakat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah mentalitas bertahan, keberanian untuk kembali, dan kejujuran pada diri sendiri tentang batas tubuh dan pikiran. Dari kekaguman itu, lahirlah sebuah impian yang diucapkan tanpa ragu. Saya ingin sekali bertarung dengannya di lintasan. Itu adalah impian, kecuali jika ia memutuskan pensiun. Saya sangat menghormatinya, kata Toprak. Pernyataan ini bukan tantangan kosong, ini adalah bentuk respek tertinggi dalam dunia balap, yaitu keinginan untuk menguji diri melawan yang terbaik, bukan di luar lintasan, bukan lewat kata-kata, melainkan roda ke roda, tikungan demi tikungan. Toprak memahami betul bahwa duel dengan Marquez bukan sekedar soal kecepatan, itu adalah ujian mental, strategi, dan kemampuan membaca situasi di batas ekstrim. Namun justru disitulah daya tariknya. Bagi Toprak, menghadapi Marc Marquez berarti mengukur sejauh mana ia pantas berada di panggung terbesar. Perjalanan Toprak ke MotoGP sendiri bukan lompatan sembarangan. Ia datang sebagai juara World SBK dengan gaya balap cukup agresif, teknik pengereman khas, dan karakter kuat. Namun ia juga datang dengan kesadaran bahwa ini adalah dunia yang berbeda, dengan dinamika, tekanan, dan kompleksitas teknis yang jauh lebih tinggi. Uniknya, dalam fase adaptasi ini, Toprak tidak sendirian. Ia kini didampingi sosok yang pernah berdiri di sisi berlawanan sebagai rival Marc Marquez pada periode paling panas pada musim 2017-2019, yaitu Andrea Dovizioso. Sebagai test rider Yamaha, Dovizioso menjadi jembatan penting bagi Toprak untuk memahami seluk-beluk MotoGP. Bukan hanya soal motor, tetapi tentang cara berpikir, membaca balapan, dan mengelola musim panjang. Saya ini babak baru yang belum tertulis. Jika saya melakukannya dengan baik, itu akan hebat, kata Toprak.
Kalimat ini menggambarkan sikap yang seimbang antara ambisi dan kerendahan hati. Toprak tidak datang dengan klaim akan langsung menang, tetapi dengan kesiapan untuk menulis ceritanya sendiri, halaman demi halaman. Bahkan dalam hal sederhana seperti nomor balap, Toprak menunjukkan bahwa setiap keputusan memiliki makna. Itu alasan saya pilih nomor balap selain nomor 54. Saya membicarakannya dengan Dovi. Saya tanya, apakah bagus untuk pakai nomor 7, angka tak biasa yang saya sukai, ujar Toprak. Angka itu bukan sekedar identitas visual, ia adalah simbol fase baru, jarak dari masa lalu, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Dengan bimbingan Dovizioso, Toprak mencoba memahami bahwa di MotoGP, detail kecil seringkali menjadi pembeda besar. Toprak juga berbicara tentang Dovizioso dengan nada penuh respek. Saya sangat menyukainya, baik sebagai pembalap maupun sebagai pribadi. Mungkin dia tidak sering tersenyum dan tidak menunjukkan emosinya, tetapi dia memiliki banyak pengalaman. Pengalaman itulah yang kini menjadi bekal utama Toprak saat menatap musim perdananya di kelas utama. Dan di tengah semua persiapan, adaptasi, dan tantangan teknis, satu nama terus muncul sebagai referensi tertinggi, yaitu Marc Marquez. Bagi Toprak, Marquez adalah gambaran ekstrim tentang apa artinya menjadi pembalap komplit. Bukan hanya cepat saat segalanya berjalan sempurna, tetapi juga tetap berbahaya ketika kondisi tidak ideal. Keinginan untuk berduel dengannya bukan lahir dari ego, melainkan dari rasa hormat yang mendalam. Sebuah pengakuan bahwa untuk benar-benar diakui, seseorang harus berani menghadapi standar tertinggi. MotoGP selalu hidup dari duel besar, dari persaingan antar generasi, dari pertemuan gaya balap yang berbeda, dari momen ketika dua dunia bertabrakan di lintasan. Toprak Razgatlioglu versus Marc Marquez adalah salah satu skenario yang sejak awal sudah membuat banyak mata menunggu. Bukan karena provokasi, bukan karena drama, tetapi karena maknanya. Seorang juara World SBK yang sedang menulis babak baru berhadapan dengan legenda hidup yang telah melewati neraka dan kembali dengan senyum tenang. Jelang tes pramusim Sepang, Tardozi jujur ke media, kondisi Marc belum 100%. Kesabaran adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Dan dalam dunia balap, kesabaran seringkali menjadi fondasi dari kejayaan yang lebih besar. Prinsip inilah yang kini mengiringi langkah Marc Marquez jelang tes pramusim MotoGP di Sepang, ketika sorotan publik mulai mengarah pada satu pertanyaan sederhana namun krusial. Seberapa siap sang juara dunia menghadapi musim baru setelah cedera bahu yang dialami di Mandalika? Beberapa hari lalu sebelum kalender resmi kembali bergerak, Marc Marquez sudah kembali ke trek. Bukan dengan prototipe MotoGP, melainkan lewat Ducati Panigale V2 dan V4, dua motor produksi yang dipilih secara sadar untuk mengembalikan rasa, ritme, dan koneksi antara tubuh, pikiran, dan mesin. Pilihan ini bukan tanpa makna. Bagi pembalap dengan insting seorang Marc Marquez, tahap awal pemulihan bukan soal kecepatan, melainkan tentang kepercayaan diri dan respons alami tubuh saat kembali dipacu. Dari pinggir lintasan, Davide Tardozi mengamati setiap detail. Bukan sekedar sebagai manajer tim Ducati Lenovo Team, tetapi sebagai figur yang memahami bahwa proses pemulihan pembalap sekelas Marquez tidak bisa diukur hanya lewat catatan waktu. Gerak tubuh, cara masuk tikungan, kestabilan saat keluar sudut, hingga bahasa tubuh ketika turun dari motor, semuanya menjadi indikator yang jauh lebih jujur. Apa yang dilihat Tardozi cukup untuk membangun optimisme. Marquez tampak menikmati sesi tersebut. Tidak ada gerakan kaku, tidak terlihat ragu, dan yang paling penting, ia terlihat alami. Sebuah kata sederhana, namun syarat makna bagi pembalap yang baru melewati masa pemulihan. Tardozi tak menutup-nutupi kesannya. Marc pada dasarnya adalah pribadi yang positif. Saya melihatnya benar-benar baik. Dia berputar untuk berlatih dan bersenang-senang karena ia suka mengendarai motor. Jadi saya melihatnya sangat baik dan secara pribadi saya sangat positif. Kalimat ini mencerminkan dua hal penting. Pertama, Ducati tidak menilai Marquez hanya sebagai aset kompetitif, tetapi juga sebagai individu dengan kecintaan murni pada berkendara. Kedua, proses pemulihan ini tidak dibangun di atas tekanan, melainkan kenyamanan. Meski begitu, Tardozi tetap realistis. Ia tidak mencoba membangun narasi bahwa semuanya sudah sempurna. Justru sebaliknya, ia memilih kejujuran yang tenang. Saya pikir jika dia belum di 100%, dia setidaknya akan mendekati 100%. Tujuannya adalah siap untuk di balapan pertama dan masih ada sekitar 1,5 bulan lagi. Intinya adalah kami tidak khawatir. Pernyataan ini menjadi penegasan arah Ducati. Fokus utama bukan tes Sepang, bukan pula sensasi awal musim, melainkan kesiapan penuh saat lampu start balapan pertama menyala. Dalam konteks pembalap seperti Marquez, Ducati memahami bahwa performa terbaik tidak selalu datang dari paksaan,
tetapi dari timing yang tepat. Tes pramusim di Sepang memang penting. Di sanalah fondasi teknis musim dibangun, setelan dasar ditentukan, dan korelasi data diuji. Namun bagi Marc Marquez, tes ini juga memiliki dimensi lain. Mengukur tubuhnya sendiri dalam intensitas yang lebih tinggi tanpa harus mengambil resiko berlebihan. Dari sudut pandang Ducati, tidak ada urgensi untuk memaksa. Musim 2026 panjang, kalender padat, dan pengalaman telah mengajarkan bahwa kehilangan 1% kondisi fisik bisa berujung pada harga mahal. Itulah sebabnya Tardozzi berkali-kali menekankan bahwa ketenangan adalah kunci. Aspek mental pun menjadi perhatian besar. Cedera seringkali tidak hanya meninggalkan bekas fisik, tetapi juga bayangan psikologis. Namun di titik ini, Tardozzi tidak melihat tanda-tanda keraguan. Dalam hal itu juga, saya melihatnya baik-baik saja. Saya sudah mengatakan sebelumnya, Marc adalah pribadi yang positif dan tidak ada keraguan dia memiliki sikap mental yang tepat. Ini adalah pernyataan penting, karena mentalitas adalah senjata utama Marquez sepanjang kariernya. Bukan hanya keberanian, tetapi keyakinan bahwa setiap fase sulit adalah bagian dari perjalanan, bukan penghalang permanen. Latihan dengan Panigale V2 dan V4 juga memberi sinyal lain. Marc Marquez tidak terburu-buru membuktikan apapun. Ia tidak mengejar headline, tidak mencari pembenaran. Ia hanya melakukan satu hal yang selalu ia lakukan sejak awal kariernya, mengendarai motor dengan rasa senang. Bagi Ducati, ini adalah tanda sehat. Pembalap yang menikmati proses biasanya akan lebih jujur dalam memberikan feedback, lebih sabar dalam pengembangan, dan lebih stabil saat tekanan meningkat. Semua elemen itu sangat dibutuhkan jelang musim yang diprediksi akan kembali kompetitif. Tes Sepang pada 3 hingga 5 Februari 2021 akan menjadi momen pertama Marc Marquez kembali ke atmosfer resmi MotoGP. Namun Ducati tidak memandangnya sebagai ajang pembuktian mutlak. Yang lebih penting adalah kontinuitas. Bagaimana tubuh Marquez merespons beban bertahap, bagaimana ia bangun dari satu hari ke hari berikutnya, dan bagaimana ia beradaptasi tanpa rasa takut. Ini selaras dengan filosofi Ducati saat ini. Bukan sekedar mengejar kemenangan instan, tetapi membangun stabilitas jangka panjang. Marc Marquez dengan segala pengalaman dan naluri juaranya memahami pendekatan tersebut. Optimisme Tardozzi bukan euforia kosong. Ia lahir dari observasi langsung, dari detail kecil yang sering luput dari kamera. Cara Marquez tertawa setelah sesi, cara ia berdiskusi santai tentang motor, hingga cara ia turun dari motor tanpa gestur protektif berlebihan. Semua itu memberi pesan sederhana, prosesnya berjalan. Masih ada waktu sebelum balapan pertama, masih ada ruang untuk pemulihan peluh. Dan bagi Ducati, tidak ada kebutuhan untuk panik. Mereka melihat arah, bukan hanya titik. Raja terakhir di era 1000 cc. Stoner prediksi Marc akan tampil lebih buas di musim 2026. Ada momen dalam sejarah balap ketika waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan panggung terakhir untuk menutup sebuah era dengan cara yang paling kejam dan paling indah. Musim 2026 berdiri tepat di titik itu. Dan bagi Marc Marquez, musim tersebut bukan sekadar lanjutan karir, melainkan kesempatan langka untuk mengunci namanya dalam sejarah MotoGP dengan tinta yang tidak bisa dihapus. Tahun 2026 akan menjadi musim terakhir era 1000 cc sebelum MotoGP memasuki babak baru dengan regulasi 850 cc pada 2027. Pergantian regulasi selalu menjadi garis pemisah dalam sejarah balap. Ia menandai akhir sebuah filosofi teknis, cara mengendarai, dan karakter motor yang telah membentuk generasi pembalap selama lebih dari satu dekade. Pembalap yang menutup era itu sebagai juara dunia akan selalu dikenang sebagai simbol supremasi terakhir. Dalam konteks ini, Marc Marquez berada di posisi yang nyaris sempurna. Jika ia mampu kembali merebut gelar juara dunia pada 2026, maka ia akan tercatat sebagai pembalap tertua sekaligus yang terakhir menjuarai era 1000 cc. Sebuah pencapaian yang tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi tentang makna, ketahanan, dan dominasi lintas generasi. Marc bukan pembalap yang mengandalkan momentum sesaat. Sepanjang karirnya, ia selalu menunjukkan satu karakter konsisten. Ketika ada peluang untuk menciptakan sejarah, ia akan masuk tanpa ragu. Ia melakukannya saat masih sangat muda. Ia bertahan saat cedera nyaris mengakhiri karirnya, dan kini ia kembali ke puncak dengan versi dirinya yang jauh lebih matang. Dengan Ducati, Marc tidak lagi berada dalam fase pembuktian. Ia tidak perlu memaksakan diri di setiap lap. Ia tidak perlu selalu menjadi yang tercepat di setiap sesi. Yang ia miliki sekarang adalah kendali penuh atas motor, atas balapan, dan atas kejuaraan.
Inilah versi Mark yang oleh banyak rival dianggap paling berbahaya, cepat, cerdas, dan sabar. Pandangan ini diperkuat oleh tanggapan Stoner. Mantan juara dunia MotoGP itu dikenal sebagai sosok yang masih mengamati jalannya MotoGP. Dalam satu kesempatan, Stoner secara terbuka menilai Mark sebagai pembalap dengan tingkat pemahaman yang tidak dimiliki kebanyakan rider. Mark bukan hanya cepat, dia tahu persis di mana batasnya dan bagaimana mendekatinya tanpa melewatinya, ujar Stoner. Menurutnya, keunggulan Mark tidak terletak pada keberanian semata, melainkan pada kemampuan membaca situasi ekstrim dan tetap menjaga kendali. Stoner bahkan menilai bahwa Mark versi berpengalaman jauh lebih berbahaya dibanding Mark muda. Pembalap seperti Mark ketika sudah memiliki pengalaman penuh menjadi jauh lebih mematikan. Sebenarnya, dia tidak perlu menang di setiap balapan untuk menguasai kejuaraan, kata Stoner. Pernyataan ini mencerminkan perubahan besar dalam gaya balap Mark, dari agresi tanpa kompromi menjadi efisiensi yang mematikan. Menurut Stoner, kualitas terbesar Mark saat ini adalah kemampuannya membaca satu musim sebagai satu narasi panjang, bukan kumpulan balapan terpisah. Dia tahu kapan harus mengambil resiko dan kapan cukup membawa pulang poin. Itu kualitas juara sejati, tegas Stoner. Dalam konteks era 1000cc yang akan berakhir, Stoner menilai bahwa pembalap yang menutup sebuah regulasi dengan gelar biasanya adalah mereka yang benar-benar memahami karakter motor tersebut secara menyeluruh. Tahun-tahun terakhir sebuah regulasi sering dimenangkan oleh pembalap yang benar-benar mengerti motornya, bukan yang hanya mengandalkan usia muda atau agresivitas. Saya rasa Mark akan berusaha keras untuk mendapatkan gelar di era terakhir regulasi 1000cc ini, ujar Stoner. Mark adalah salah satu pembalap dengan pengalaman paling lengkap di era 1000cc. Ia pernah mendominasi dengan motor yang sempurna, bertahan dengan motor yang tertinggal, menanggung cedera panjang, hingga kembali ke puncak bersama pabrikan berbeda. Semua fase itu, menurut Stoner, membentuk pembalap yang hampir mustahil dipatahkan dalam perebutan gelar. Ancaman Mark di musim 2026 bukan semata soal jumlah kemenangan, melainkan tekanan mental yang ia ciptakan. Kehadirannya yang konsisten di papan atas memaksa rival untuk terus berada di batas, dan disitulah kesalahan sering terjadi. Ketika Anda tahu Mark selalu ada di sana, Anda mulai memaksakan diri, kata Stoner. Jika Mark berhasil merebut gelar ke-10 pada 2026, maka ia akan menutup era MotoGP modern dengan cap personal yang sangat kuat. Bukan sebagai pembalap yang paling flamboyan, tetapi sebagai pembalap yang paling tahan uji. Musim 2026 dengan seluruh konteks sejarahnya akan menjadi ujian terakhir sekaligus panggung pamungkas bagi Marc Marquez. Dan jika semua potensi itu terwujud, maka dunia MotoGP akan dipaksa menerima satu kenyataan sederhana, namun pahit. Keganasan sejati tidak selalu datang dari generasi baru, tetapi dari seorang veteran yang tahu bahwa kesempatan terakhir seringkali adalah yang paling mematikan.